Tapi ketentraman tersebut perlahan terusik dan berubah menjadi negeri yang mencekam setelah kedatangan para penjajah Belanda. Semua kekayaan alam negeri kami pun dirampok, diambil dan dibawa ke negara mereka. Kurang lebih 350 tahun dengan pasangan penindasan dan kerja paksa. Tak cukup sampai di situ, pada tahun 1942, semasa Perang Dunia Kedua, Jepang mengancam Belanda menjajah negeri kami. Kurang lebih 3 tahun kami hidup di bawah bayang-bayang sistem tentara Musa. Sampai pada akhirnya, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh Amerika Serikat, yang membuat moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia menurun, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Dan sebetulnya momen ini pun dimanfaatkan oleh negeri kami untuk mempromosikan kemerdekaan. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 di kediaman Soekarno, sejarah pun mencatat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dan di lain tempat, tepatnya di negara Mesir, para pelajar Indonesia belum mengetahui perihal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka baru mengetahui apa yang telah terjadi di Indonesia pada awal September 1945. Seorang pemuda yang bekerja di kedutaan Belanda di Mesir, Mansur Abu Makarim, beliaulah orang pertama yang mengetahuinya. Waduh, pagi-pagi masih sepi aja di kantor. Baca berita dulu duduk. Wah, Indonesia merdeka. Sudah syukur Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas, iblatnya salah, iblatnya ke sana. Oh, makasih ya Om ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, Indonesia telah merdeka. Wah, sekarang juga saya harus kasih tahu teman-teman perihal ini. Tapi gimana ya biar nyampainya cepat?
ambil aja sendiri. Sep, sep, cikia. Hup, jelek, srek, slerek, jelek, jelek. Lalu sampailah Mansur ke rumah teman-teman Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan ya Basha. Tergesa-gesa amat. Kenapa? Ada hal yang sangat penting yang harus saya sampaikan pada kalian. Mana Khairuddin Yunus, Fuad Fakhrudin, dan Muhammad Zain Hasan. Ini penting kawan. Mereka ada di kamar. Sebentar saya panggil ya. An, Har, Zain, ada Mansur nih. Sur, Mansur, kenapa kau tergesa-gesa kali? Teman-teman, tadi pagi saya baca berita di majalah Village Netherlands bahwa negara kita Indonesia telah merdeka. Apa? Kat. Mana ekspresinya? Mukanya dong, jangan sensitif tak jelas kayak gitu. Ekspresinya yang keren, oke? Kamera, rolling, action. Apa? Tuakah? Apa yang kau katakan, kawan? Benar, saya juga mendapat informasi dari siaran berita Radio Bandung dan berita dari Roto dan AIV tentang kemerdekaan ini. Alhamdulillah, berarti kita sekarang harus membentuk perkumpulan untuk memperluas berita kemerdekaan Indonesia ke Mesir dan dunia internasional. Saya setuju dengan pendapat Fuad. Bagaimana kalau kita namakan perkumpulan kita ini Jam'iyat Istiqlal Indonesia, Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia. Dan sebagai ketuanya, saya mengusulkan Khairuddin Yunus. Awak setuju dengan usulan nama perkumpulan kita ini. Tapi maaf kawan, awak udah siap menjadi ketua karena masih harus menyelesaikan studi dulu. Cemana kalau Fuad Fakhrudin saja yang menjadi ketua tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kawan-kawan. Awak minta maaf, awak tidak siap. Bagaimana denganmu Muhammad Zain Hasan? Kalau untuk negara Indonesia, seluruh tumpah darah, jiwa dan ragaku akan aku persembahkan demi kemerdekaan negara kita tercinta. Kat. Ekspresinya dong. Siapa sih lo? Petoy deh. Siapa sih lo? Nih ekspresinya. Kalau untuk negara Indonesia, seluruh tumpah darah, jiwa dan ragaku akan aku persembahkan demi kemerdekaan negara kita tercinta. Ayo, ulangi. Kamera, rolling, action. Kalau untuk negara Indonesia, seluruh tumpah darah, jiwa dan ragaku akan aku persembahkan demi kemerdekaan negara kita tercinta. Baiklah, kalau begitu kita tetapkan Muhammad Zain Hasan sebagai ketua perkumpulan kita. Dan untuk memperkuat perkumpulan kita ini, bagaimana kalau kita meminta Muhammad Salahuddin Pasha untuk menjadi penasihat perkumpulan kita? Bagus juga usulanmu Mansur. Baiklah, malam ini juga kita harus langsung ke sana. Kita cubukan saja perkumpulan kita ini. Ya sudah, yuk kita bubar. Ayo.